Ya, jadi kalau kemarin teman-teman sudah belajar tentang berbagai ada dua tipe ya, ada dua tipe perusahaan, yaitu perusahaan jasa dan dagang, ya, itu apa namanya, operasi bisnisnya seperti apa, kemudian bentuk-bentuk transaksinya seperti apa, dan cara pencatatannya ya. Jadi cara pencatatan itu salah satunya juga tergantung dari bentuk transaksi bisnisnya gitu. Jadi kita akan menggunakan akun apa, kemudian cara mencatatnya tuh, menjurnalnya bagaimana gitu. Tapi sebenarnya konsepnya mulai dari apa namanya, menjurnal, kemudian memposting ya, sampai nanti bikin closing entries itu kurang lebih sama antara perusahaan jasa dan dagang gitu ya. Kemudian, nah, di sini ya kita akan membahas yang namanya special journal. Jadi sesuai dengan namanya, ada yang pernah dengar nggak? Mungkin yang dari IPS ya, special journal atau jurnal khusus. Ada yang pernah dengar nggak? Sudah ya? Oke, apa itu special journal, Mbak? Siapa tadi? Tentang apa? Terkait apa? Boleh kasih pendapat? Special journal itu apa? Special journal. Jadi nanti di sini kita ada dua konsep pembahasan ya. Special journal, jurnal khusus, dan ini subsidiary ledger. Diary ledgers. Oke. Ya. Ada yang mau ngasih pendapat dulu? Sharing sedikit tentang apa sih jurnal khusus itu dan buku besar pembantu ya. Tadi siapa yang bilang sudah? Oke, silakan Apri. Jurnal khusus itu jurnal yang dikelompokkan menurut jenisnya, kayak yang jurnal apa, penerimaan kas, pengeluaran kas, itu masing-masing kayak gitu. Oke, terus yang buku besar pembantu udah pernah dengar juga belum? Yang subsidiary ledger atau buku besar pembantunya udah pernah belajar juga belum waktu dulu SMA atau SMK? Gimana, Apri? Iya, Bu. Udah pernah belajar juga yang subsidiary ledger-nya? Lupa, Bu. Oh, oke. Ya, jadi nanti kita akan coba bahas ini ya. Jadi betul kalau tadi yang terkait dengan pembahasan special jurnalnya, penjelasannya ya sekilas sudah betul. Jadi yang namanya special journal atau sesuai dengan namanya jurnal khusus gitu ya. Jadi jurnal khusus ini di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih mencatat sebuah transaksi itu sesuai dengan jurnalnya. Gitu. Kalau kemarin teman-teman belajar di awal bagaimana mencatat sebuah transaksi, itu kan ada general journal gitu ya. Ada general journal, kemudian apa namanya, ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup gitu ya. Itu kita buatkan tempat formatnya sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi di special journal ini kita akan menspesifikasikan ya, mengkhususkan ya pencatatan transaksi-transaksi sesuai dengan transaksinya gitu. Jadi kita akan bahas dulu yang pertama tentang special journalnya. Kita akan punya total ada 4 special journal dan 1 general journal ya. Jadi yang pertama itu ada sales journal. Ya, namanya adalah sales journal. Oke, gini aja deh. Sorry. Ini sebelum kita ke ini ya. Sebelum kita ke slide dulu. Ada sales journal. Oke, sales journal sesuai dengan namanya atau kita sebut dengan jurnal penjualan. Oke, jadi jurnal penjualan ini ya itu akan menampung pencatatan atas transaksi-transaksi penjualan ya sesuai dengan namanya penjualan. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah penjualannya itu harus berbentuk sales on account. Gitu. Ya, sebentar biar warnanya agak berbeda supaya jelas.
ya harus sales on account atau penjualan kredit. Jadi kalau jualnya jual cash, ya ada cash yang masuk, ya maka tidak masuk ke jurnal ini. Ya, jurnal ini khusus untuk menampung transaksi penjualan yang sifatnya adalah kredit. Kita jual kredit, berarti di situ akan ada piutang. Ya, piutang. Jadi yang jelas ya, ini ada beberapa akun nanti yang muncul, cuman yang paling jelas kan kalau kita jualan kredit, kita punya piutang, gitu ya, kita dapat piutang. Maka itu akan dicatat dalam sales journal. Gitu ya. Jadi sales journal ini nanti ya akun yang akan muncul, ini saya sebutkan dulu aja, nanti kita bahas kenapanya nanti sekalian di slide ya. Jadi itu ada yang pertama kalau kita jualan itu berarti piutangnya nambah, ya account receivable, ya di debit, kreditnya adalah sales, ya jurnalnya ini. Ini debit, ini kredit. Nah, ketika melakukan penjurnalan ya untuk apa namanya dalam spesial jurnal ini, maka kita akan mencatat kalau ini berarti lebih ke perusahaan dagang ya, perusahaan dagang gitu. Transaksinya itu lebih banyak ke perusahaan dagang. Jadi kita kalau mau mencatat jurnal penjualan itu kita akan mencatat 4 akun. Yang pertama adalah piutang pada sales, ya. Kemudian kita akan mengupdate merchandise inventory-nya. Sorry, pertama berarti COGS-nya ya. COGS pada merchandise inventory. COGS-nya di debit, merchandise inventory-nya di kredit. Jadi kalau mau mencatat transaksi penjualan itu kita harus mencatat 4 akun ini. Dalam sekali transaksi penjualan ya, itu berarti kita harus mencatat 4 akun ini. Nanti saya jelaskan kenapa kita melakukan ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua ya, itu ada yang namanya jurnal cash receipt ya. Receipt journal. Sesuai dengan namanya, ya seperti yang tadi disebutkan Apri, itu adalah ini disebut dengan jurnal penerimaan kas. Ya, jurnal penerimaan kas. Artinya, ya, kalau ada transaksi-transaksi dalam perusahaan yang menyebabkan ada kas yang masuk ya ke dalam perusahaan, maka itu akan dicatat dalam cash receipt journal. Ya. Ini berarti untuk mencatat transaksi kas masuk. Ya, termasuk di dalamnya ya kalau kita melakukan penjualan secara tunai ya, sales on cash. Ya, kalau kita melakukan transaksi penjualan secara tunai itu kan berarti jelas ada kas yang masuk. Ya, kasnya sudah pasti di debit. Gitu ya. Berarti di situ akan dicatat dalam cash receipt journal ya, bukan sales journal. Oke, kemudian yang ketiga nanti kalau di sini akunnya ada beberapa ya, jadi nanti tidak saya langsung tuliskan di sini, nanti kita lihat di buku dan apa namanya PPT-nya. Kemudian yang ketiga itu ada cash receipt, berarti ada purchase. Ya, purchase journal. Bu, Ya. tulisannya nggak nampak, Bu. Apanya? Oh, Tulisan ibu-ibu. Iya, sorry. Sudah terlihat? Iya, udah, Bu. Oh, iya, oke, mohon maaf ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi yang pertama di sini adalah sales journal. Ya, sales journal itu ya berarti terkait dengan jurnal atau disebut dengan jurnal penjualan. Ya, jurnal penjualan ini menampung transaksi penjualan secara kredit atau sales on account. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada transaksi jual ya yang dia tuh kredit gitu ya, sifatnya adalah sistemnya kredit, maka dicatatnya di sini. Gitu. Karena kredit pasti yang paling jelas di situ adalah piutang ya. Nanti kalau kita melakukan penjualan, ya khususnya untuk contoh-contoh di perusahaan dagang, itu kita nanti akan dalam sekali transaksi penjualan itu kita akan mencatat 4 akun ini. Ya, ini pasangannya sama ini, yang ini pasangannya sama ini. Tapi sekali mencatat transaksi penjualan itu harus ada 4 akun ini. Piutang pada sales, COGS, dan merchandise inventory.
Ya, nanti kita bahas kenapa kita mencatat 4 akun dalam sekali transaksi penjualan. Kemudian yang kedua ada cash receipt journal. Ya, cash receipt itu berarti jurnal penerimaan kas. Ya, sesuai dengan namanya berarti untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan ada kas masuk ke dalam perusahaan. Misalnya ada orang melunasi piutang, ya, misalnya ada apalagi ya. Ya tadi yang paling jelas adalah kalau ada kas-kas masuk ya, piutang terlunasi berarti kalau di sini pasti ada piutang di kolom kreditnya. Itu karena pelunasan piutang kan menyebabkan piutangnya berkurang ya, cash-nya bertambah. Ya, jadi cash pasti ada di kolom debit di jurnal ini. Termasuk di sini adalah penjualan on cash ya, penjualan secara tunai. Karena kalau kita jual tunai kan otomatis uangnya langsung masuk gitu ya, uangnya bertambah. Gitu. Jadi nanti kalau jualannya tunai masuknya adalah ke cash receipt. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah purchase. Ya, purchase journal itu berarti adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini konsepnya kebalikan dengan sales journal. Ya, kalau jurnal penjualan itu berarti jurnal penjualan kredit. Kalau ini berarti adalah transaksi mencatat transaksi pembelian atau purchase on account. Ya. Purchase on account. Ini transaksi pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit itu kan yang paling jelas itu berarti apa? Muncul apa? Akunnya. Kalau kita beli kredit, utang ya. Utangnya berarti di kredit ya. Karena di sini transaksinya adalah konsepnya perusahaan dagang, maka di sini jurnal yang paling banyak, yang paling jelas akan muncul adalah merchandise inventory di debit dan accounts payable di kredit. Ya. Oke, kalau ini tidak saya kasih akun di bawahnya karena dalam cash receipt journal ini kolom akunnya banyak gitu. Karena kan tadi dia menampung transaksi yang menyebabkan kas masuk. Jadi bentuk transaksinya bisa banyak gitu, tapi tetap ada formatnya ya. Nanti kita lihat di bagian apa namanya PPT-nya. Tapi yang jelas kalau dalam cash receipt itu piutangnya akan ada di kredit, cash-nya ada di debit. Salah satunya itu yang paling jelas. Tapi nanti ada akun-akun lain juga. Oke, kalau yang di sales sama purchase itu akunnya hanya ini, tidak ada selain itu. Ya, sales journal itu berarti dia akun yang akan muncul di format sales journal itu hanya ada 4 ini, terus yang purchase hanya ada 2 ini. Ya, kemudian yang keempat adalah, yang saya geser aja apa ya? Yang keempat berarti ada cash receipt, berarti ada cash payment. Ya, cash payment berarti adalah jurnal pengeluaran kas. Sama, ini kebalikannya juga dengan cash receipt. Ya, berarti ini mencatat untuk transaksi-transaksi kas keluar ya. Termasuk juga kalau di sini ada purchase on cash. Kita beli barang secara tunai. Ya, kalau beli barang secara tunai otomatis kasnya keluar. Langsung cashnya di kredit. Gitu ya. Maka kalau kita belinya kredit dicatat di purchase, ya. Kalau kita belinya tunai itu nyatatnya di cash payment karena ada uang yang keluar. Ini sama juga, tidak saya kasih secara langsung nama akunnya karena dia kolomnya cukup banyak. Jadi nanti kita cek aja di formatnya. Oke, ini special journal satu lagi ya. Kalau misalnya ada transaksi-transaksi yang tidak bisa ditampung di keempat jurnal ini, ya maka dia akan masuk ke yang kelima adalah general journal. General journal ini nanti formatnya sama ya, kurang lebih dengan yang sudah kalian pelajari ya. Jadi ada kolom tanggal, kolom nama akun dan penjelasan, kolom reference, debit, kredit
Gitu. Sedangkan untuk yang ini, yang keempat ini agak sedikit berbeda formatnya, walaupun konsepnya sama ya, ada tanggalnya, ada nama akun dan sebagainya, cuman kolom-kolomnya agak khusus ya, disesuaikan dengan nama akun-akunnya ini tadi. Itu jadi teman-teman bisa cek di PPT-nya nanti. Gitu ya. Nah, kalau general journal ini berarti tadi ya menampung transaksi yang tidak bisa masuk ke special journal ya. Transaksi yang tidak bisa dicatat di special journal. Termasuk di situ diantaranya adalah kalau misalkan kita mencatat retur. Retur pembelian atau jual itu juga masuk ke sini. Terus journal adjusting, ya adjustment juga masuk ke general. Kemudian ada closing, ya itu juga dicatat di general journal. Itu ya, formatnya ya maksud saya, formatnya karena sama. Kemudian pokoknya transaksi-transaksi lain yang tidak bisa ditampung di sini, di keempat jurnal ini. Oke, mungkin saya tanya dulu ya sebelum masuk ke PPT. Kira-kira kalau saya belinya supplies, kredit masuknya ke jurnal mana? Beli supplies tapi kredit. Kira-kira kemana? Purchase journal. Ke purchase? Journal. Yakin ke purchase? Purchase akunnya cuman ini. Ya. Jadi purchase itu format akunnya, kolom akunnya itu hanya ada merchandise inventory dan accounts payable. Jadi kira-kira masuknya kemana tuh? Beli supplies tapi kredit. Kemana? Ke general journal. Ke general journal, betul ya. Jadi beli supplies kredit itu kan dia beli pembelian kredit ya, tapi yang dibeli itu supplies ya, bukan merchandise inventory. Sedangkan format pada purchase journal itu format akunnya ya atau kolom akunnya itu hanya merchandise inventory dan accounts payable aja. Maka beli supplies walaupun dia belinya kredit ya itu dicatatnya di sini general journal. Ya, karena tadi ya menampung transaksi yang tidak bisa dicatat di special journal. Gitu. Oke, ini sekilas tentang spesial ya. Kita bahas sedikit tentang subsidiary. Ya, sebelum nanti kita masuk ke PPT-nya. Jadi subsidiary ledger ini artinya adalah buku besar pembantu. Ya, kenapa disebut pembantu? Karena sifatnya adalah membantu untuk merincikan general ledger-nya. Gitu. Jadi subsidiary itu artinya kalau kalian belajar advance accounting ya atau akuntansi keuangan lanjutan nanti di semester 4 itu ada yang namanya subsidiary company. Ya, subsidiary company itu berarti partner temennya itu adalah parent company. Jadi ada apa namanya induk perusahaan. Jadi subsidiary itu anak ya, anak perusahaan. Jadi kayak misalnya Unilever ya atau Indofood itu punya induk perusahaan, punya anak perusahaan banyak. Gitu. Nah, subsidiary itu kalau untuk konteks yang ledger ini maksudnya adalah buku besar pembantu. Ya, tujuannya sesuai dengan namanya berarti dia adalah membantu untuk merincikan ya saldo pada general ledgers-nya. Misalkan ya, general ledgers-nya GL-nya account receivable ya itu menunjukkan saldonya misalnya 25.000. Ya, maka subsidiary ledgers itu fungsinya adalah merincikan ya. 25.000 ini itu berarti berasal dari customer yang mana aja. Customer A, customer B, customer C, dan seterusnya. Jadi
dalam subsidiary ledger itu kita hanya kenal ada 2 jenis subsidiary ledgers. Ya, yang pertama adalah piutang account receivable subsidiary ledgers dan accounts payable subsidiary ledger. Ya, buku besar pembantu hutang dan buku besar pembantu piutang. Kalau yang piutang itu akan merincikan ya, akan menunjukkan ya piutangnya itu dari customer mana aja. Kalau ini berarti dari customer. Ya, kalau yang hutang itu menunjukkan kita punya hutang ke supplier mana aja. Itu. Jadi kalau di buku besar piutangnya itu saldonya 25.000, maka nanti di subsidiary ledger-nya dirincikan ya. 25.000 itu dari customer A, B dan C, komposisinya berapa? Ya, misalkan dari A itu nilainya 15.000. Ya, kemudian di sini 5.000, di sini misalnya 5.000. Gitu. Sehingga dalam subsidiary ledgers itu ya kalau kita formatnya sama ya, formatnya hampir mirip-mirip sama general ledgers-nya. Jadi kalau ledgers-nya itu bentuknya di sini ya, ini misalnya nama akun, account receivable, terus di sini ada nomor akun misalnya 102, ini GL-nya ya, ini GL-nya, nanti terus ini ada tanggal dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan nanti di subsidiary ledger-nya itu berarti bentuknya adalah di atasnya itu bukan nama akun ya, tapi nama customer. Jadi misalnya customer A atau perusahaan A. Kemudian di sini ada tabel-tabelnya. Berapa nilainya. Dan dia tidak ada nomor akunnya ya, karena kan yang punya nomor akun itu hanya akunnya. Sedangkan ini bukan akun. Ya, ini adalah nama customer-nya. Nah, berarti nanti bukti kalau dia sudah diposting, jadi nanti ada proses pemostingan lagi ya, proses posting atau update ke subsidiary ledger gitu. Kalau misalkan dalam kaitannya nanti di special journal ya, kan kita setelah menjurnal berarti kita harus posting. Yang akan kita posting, misalnya kita sudah menjurnal di special journal ini, ya. Kemudian misalnya di sini ada piutang, ya. Berarti piutang ini nanti kita akan update di general ledger-nya yang di sini. Ya, bukti sudah diupdate ya atau bukti sudah diposting ke general ledger berarti di bagian jurnalnya itu referensinya diisi apa? Kalau untuk ini piutangnya. Di bagian referensinya di update-nya dengan apa? Kalau sudah diposting. Ada yang masih ingat di materi chapter 4 completing counting cycle? Kalau kita sudah posting atau bahkan ini bukan ini ya, bukan dari completing di chapter 1 dan 2 itu sudah muncul materi ini. Kalau kita sudah posting, maka kita mengupdate di jurnalnya menggunakan apa? Buktinya. Nomor akun. Nomor akun. Ya, kita mengambil nomor akun yang di sini, kemudian diupdate di general journal-nya. Nah, selain kita mengupdate di general journal, ya, karena piutang itu punya subsidiary ledgers-nya, maka kita harus mengupdate juga di subsidiary-nya. Jadi nilai piutang yang 25.000 ini misalkan ya, misalnya di sini 25.000 nilainya. Ya, 25.000 itu kita update atau kita posting di general ledger sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Dia sampai mana ya? Oke, jadi 25.000 ya. 25.000 itu kita posting ke general ledger sebesar 25.000 ya. Kemudian nanti buktinya di jurnalnya kalau itu memang sudah diposting adalah dengan mengupdate nomor akunnya. Gitu. Nah, selain
kita posting di general ledger ya, karena piutang itu punya subsidiary. Jadi yang punya subsidiary kan hanya ada 2, piutang sama hutang. Maka itu juga harus diposting ke subsidiary-nya ya, sesuai dengan nama customer-nya. Gitu ya, customer A, B, dan C sebesar berapa tadi komposisi piutangnya. Nah, kemudian berarti gimana bukti kalau dia sudah diposting ke subsidiary-nya? Kira-kira buktinya apa? Kalau tadi kan kita mengupdate-nya ya, itu menggunakan nomor akun ya di jurnalnya. Kalau yang ini kalau kita posting ke subsidiary ya, itu buktinya apa? Berarti kalau sudah diposting. Ada yang tahu nggak? Nama jurnal. Halaman jurnal. Halaman jurnal. Nama jurnalnya. Nama jurnalnya. Kalau di buku besarnya iya, kalau di jurnalnya benar. Kalau di subsidiary ledger nanti kita di sini referensinya diisi pakai halaman jurnal ya. Misalnya itu ngambilnya dari sales journal itu berarti diisinya adalah S1 atau SJ1 sales journal halaman 1 gitu ya. Betul ya kalau di ininya. Tapi kalau di ininya di sales journalnya kita ngupdate-nya gimana kalau dia sudah diposting ke subsidiary? Kalau ini kan nomor akun mengupdate-nya kan di jurnalnya ya, bukan di buku besarnya. Kalau di buku besarnya pakai halaman, betul tadi. Tapi kalau yang nomor akun kan ini diupdate-nya di jurnalnya, di sales jurnalnya di sini tadi. Nah, sedangkan kalau yang ini, dia pakai apa kira-kira? Pakai ini ya, checkmark atau checklist. Jadi, bukti kalau dia sudah diposting ke subsidiary, ya subsidiary ingat yang ini, maka nanti di bagian jurnalnya yaitu diupdate dengan tanda checklist, ya bukan nomor akun. Karena memang customer dan supplier itu tidak punya nomor akun. Yang punya adalah piutang dan hutangnya. Itu nanti kita lihat seperti apa implementasinya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ini sama juga caranya untuk yang hutang gitu. Jadi kalau hutang tuh ya berarti menggambarkan kita punya utang ke supplier mana aja gitu ya. 25.000 itu ke supplier A, B, dan C. Itu sama, nanti kita juga harus posting 2 kali ya. Satunya posting ke general, satunya posting ke subsidiary. Tapi ini khusus hanya untuk 2 akun ya. Piutang dan utang aja. Yang lain nggak ada. Oke, sekarang kita coba masuk ke PPT-nya. Bentar ya. Oke, jadi yang pertama di sini ya mengidentifikasikan ya basic konsep dari accounting information system, terus menggambarkan tujuan dan konsep dari buku besar pembantu, ya menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan jurnal khusus dan mengindikasikan how company post a multi-column journal ya tadi ya terkait dengan special jurnalnya. Oke. Ini gambaran yang akan kita kita pelajari ya. Ini ada subsidiary-nya, kemudian ada special journal, sales, cash receipt, purchase, cash payment. Ya, terus kalau misalnya ada transaksi yang tidak bisa dicatat dalam 4 ini berarti masuknya ke general. Oke, kita langsung ke sini ya. Jadi sebenarnya accounting information system itu lebih ke apa ya? Kita tuh melakukan pencatatan ya, pencatatan akuntansi itu menggunakan tadi ya tersistemasi. Jadi ada sistem kalau teman-teman tahu tuh ada SAP ya. Kalau teman-teman yang di perusahaannya tempat bekerja itu ada yang menggunakan SAP itu salah satu bentuk dari AIS ini ya, Accounting Information System.
Ya, jadi dia sudah menggunakan apa namanya sistem komputerisasi biasanya kalau accounting information system, sehingga semuanya itu terintegrasi gitu ya, mulai dari jurnalnya, kemudian data-datanya. Bahkan kalau pakai SAP itu teman-teman nggak perlu ini ya, maksudnya itu bukan hanya terkait dengan jurnal-menjurnal, tapi data-data terkait dengan pembelian, kemudian stok barang, inventory card dan sebagainya itu semuanya ada di situ. Itu. Ya, jadi ini tujuannya sebagai untuk cost effectiveness ya, untuk mengefektifkan biaya yang keluar dari tadi transaksi pencatatan gitu. Jadi di situ melibatkan teknologi juga ya, karena tadi ya terkomputerisasi. Nah, ini computerized accounting system. Oke, keuntungannya ada berbagai macam. Yang pertama adalah typically enter data only once ya. Sekali kita menginput itu dia akan terintegrasi dengan data yang lain gitu. Jadi kita misalnya input kalau di SAP itu kalau teman-teman nanti belajar, saya kurang tahu kayaknya Aka akan belajar juga sih SAP. Itu apa namanya, misalnya kita input ini ya, ada transaksi penjualan gitu, maka akun-akun yang terkait dengan transaksi penjualan itu akan berpengaruh juga di belakangnya, walaupun misalkan tidak kita update secara langsung gitu ya, karena kan tadi ya menggunakan komputer. Ya, kemudian many human errors are eliminated. Jadi mengurangi adanya kesalahan dari tadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh karyawan misalkan ya. Kemudian more timely information gitu. Jadi apa namanya ya tadi ya, informasi yang disampaikan itu lebih akurat karena tadi sudah terkomputerisasi ya, datanya juga sudah terintegrasi gitu ya, saling berhubungan sehingga informasi yang disampaikan itu lebih akurat. Oke, jadi biasanya dia pakai software ya, ini basicnya adalah pakai ERP ya, Enterprise Resource Planning. Itu biasanya ini adalah konsep yang sistem yang dipakai dalam menggunakan SAP tadi. Ya. Kemudian kalau manual tuh ya seperti yang kita lakukan ya tadi, mencatat ada apa namanya, buat format jurnal sendiri, buat buku besar gitu. Tapi sebenarnya konsep dari ICE ini itu sama ya. Jadi dia walaupun dia menggunakan komputer, tapi dia tidak menghilangkan konsep dasar aslinya. Ya, jadi bahwa yang namanya transaksi pencatatan itu ya mulainya dari menjurnal. Ya, dari jurnal, posting buku besar, sampai nanti ada jurnal penutup, terus ada bikin laporan keuangan. Itu konsepnya sama walaupun dia pakai ICE. Ya, tapi kalau yang ICE itu sudah tadi terkomputerisasi sehingga kita nginput apa itu nanti akun-akun yang berpengaruh juga akan berubah gitu. Kalau manual tuh ya tadi ya kita bikin format sendiri ya, misalnya masih pakai Excel dan sebagainya gitu ya. Itu Excel itu sebenarnya juga sudah bagian dari komputerisasi ya, tapi itu masih levelnya masih di bawah dari SAP gitu, karena kalau SAP itu sudah betul-betul pakai software ya. Kalau Excel kan kita tetap nginput manual gitu ya. Masih levelnya masih di bawah SAP. Oke, kemudian nah ini langsung masuk aja ke subsidiary. Jadi ada dua, piutang dan hutang. Ya, kalau piutang itu apa dari customer mana aja. Kalau hutang itu bisa jadi dari kreditor atau dari supplier-nya. Gitu ya. Misalnya kita beli barang, ya hutang. Ya berarti kan kita punya utang ke supplier. Gitu ya. Atau misalnya kita punya hutang karena pinjam uang. Gitu berarti hutangnya itu terkait dengan kreditorsnya. Gitu. Nih, each general ledger control account ya, jadi akun general ledger-nya itu harus sama dengan individual account pada subsidiary ledger-nya gitu. Jadi total yang tadi ya, misalnya dari perusahaan ABC ya, customer ABC itu totalnya harus sama 25.000 dengan general ledger di piutangnya 25.000 gitu, karena logikanya subsidiary itu adalah merincikan dari saldo akun 25.000 tadi di general ledger gitu ya. Jadi harus sama. Kalau GL-nya 25.000 ya, maka subsidiary ledger-nya itu berarti harus 15, 5.000 ya dari customer A, B, C. Totalnya harus sama.
Oke, nah ini gambaran format dari apa namanya? General ledger ya. Jadi ini general ledger-nya ya, buku besar umumnya piutang ya, ada nomor akunnya ya. Kemudian ini transaksinya masih sama ya, ada tahun, ada bulan, ada tanggal, terus ada debit kredit, terus ini totalnya ya, total saldo punya piutang. Nah, maka nanti dalam subsidiary ledger ya, total 4.000 ini akan dirincikan ya. 4.000 itu ke siapa aja? Oh, ternyata ya ada dari 2.000 dari Aaron Corporation, terus 2.000 lagi dari Karen gitu ya, Karen Corporation. Gitu, sehingga totalnya sama 4.000 ya. Subsidiary ledger is separate from the general ledger. Jadi subsidiary ledger-nya itu dipisahkan dari buku besarnya. Ya, sedangkan piutang ini sebagai akun kontrolnya. Gitu ya. Oke, jadi dia akan merincikan saldo dari general ledger account-nya. Oke. Kemudian keuntungannya itu adalah show in single account transaction affecting one customer or one creditor. Oke, kemudian free the general ledger of excessive details ya. Jadi salah satunya adalah untuk apa ya, menyederhanakan ya tampilan dalam general ledger supaya tidak terlalu detail penjelasannya gitu kan. Karena kan sebenarnya kita butuh tahu ya, misalnya itu ada piutang, ada hutang, itu kita butuh tahu itu piutangnya dari siapa, hutangnya ke siapa. Ya, tapi kalau semuanya disajikan ditulis ya, misalnya itu piutangnya punya perusahaan A, perusahaan B dalam satu format ya di general ledger, itu pasti nanti akan sangat apa ya, sangat padat sekali gitu ya, penuh gitu di general ledger-nya, sehingga dibuatkan satu tempat khusus ya, subsidiary ledger, untuk tadi ya merincikan detail-detailnya yang tadi. Ya, kemudian help locate errors in individual accounts gitu. Jadi di sini membantu juga untuk mengecek ya apakah ada kesalahan pencatatan misalkan gitu. Kemudian make possible a division of labor. Oke, selanjutnya ini sama ya, berarti tadi konsepnya untuk yang hutang juga seperti itu, tapi tidak dibahas di sini. Maksudnya tidak dikasihkan penjelasan gitu ya, tapi kurang lebih sama. Terus yang ini adalah berarti special jurnalnya, ada 4. Sales itu adalah semua penjualan merchandise ya. Jadi yang dijual di sini adalah merchandise, transaksinya secara kredit on account. Terus kalau cash receipt itu digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, termasuk jual tunai ya, penjualan tunai. Kemudian kalau purchase journal itu mencatat semua pembelian merchandise, lagi-lagi merchandise bukan supplies atau equipment ya, jadi merchandise secara kredit. Kemudian cash payment journal mencatat transaksi pengeluaran kas termasuk beli tunai. Ya, sedangkan general journal itu transaksi yang tidak bisa dicatat ya, atau masuk ke special journal ini yang 4, termasuk ada jurnal koreksi, adjustment atau closing ya. Kemudian nanti di situ kalau ada retur juga masuknya ke general journal. Ya, if a transaction cannot be recorded in a special journal, the company records it in the general journal. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari format sales journal ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini memang sedikit agak berbeda seperti yang kita sudah pelajari ya di general umum, karena memang ya tadi sesuai dengan namanya itu dikhususkan hanya untuk transaksi yang berhubungan dengan jurnal tersebut. Sehingga memang sudah langsung disediakan kolom-kolom akunnya. Yang pertama adalah ini tadi ya. Ada kolom tanggal, termasuk ada tahun, bulan, tanggal. Kemudian ada kolom account debited, ya. Nanti saya jelaskan ada kolom invoice number, reference, ya. Kemudian di sini kolom akunnya, ya. Kalau teman-teman perhatikan yang tadi saya bilang, berarti di sini kan mencatat 4 akun. Saya baru ingat, agak lupa.
ini kan kemarin sudah saya jelaskan ya, kenapa kita mencatat jurnal penjualan itu 4 akun ini, sudah saya jelaskan ya di merchandise kemarin. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat yang piutang dan sales ini untuk mencatat apa, dan yang COGS merchandise inventory ini untuk mencatat apa? Ada yang masih ingat nggak? Hari Kamis lalu. Bahasan merchandise. Bedanya yang dicatat di sini dengan yang di sini. Ada yang mau kasih opini? Kalau yang di akun receivable sama sales itu yang udah ada keuntungannya. Kalau yang di cost of goods sold belum. Mungkin lebih ya betul ya, tapi mungkin lebih tepatnya jawabannya adalah kalau yang yang ini itu berarti untuk mencatat nilai penjualannya. Yang ini untuk mencatat cost barangnya yang terjual, atau ya tadi cost of goods sold-nya. Jadi ini mencatat nilai penjualannya, yang ini mencatat cost-nya. Gitu. Tapi tadi jawabannya betul. Oke ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena di merchandise kemarin sudah saya jelaskan. Jadi special journal ini memang dibuatkan khusus untuk transaksi-transaksi di perusahaan dagang. Gitu. Maka akun-akunnya pun juga disesuaikan dengan perusahaan dagang. Itu ya. Oke, kalau ada yang masih belum paham kenapa mencatatnya 4 akun ini, silakan dicek di videonya lagi, atau di bukunya, atau di PDF-nya, atau di PPT-nya, silakan. Ya, kemarin minggu lalu sudah saya jelaskan. Oke, jadi di sini ada, kembali lagi, ada akun yang debit, invoice number, terus ada 4 akun. Jadi kalau yang ini, ya itu piutang, ya pasangannya sales untuk mencatat nilai penjualan, piutangnya di debit, sales-nya di kredit. Tapi nominalnya sama, ya 90, 230. Sorry, ini untuk totalnya ya. Kalau misalnya per transaksi ya berarti yang tanggal 3 itu 10.600 itu punya piutang dan sales. Tapi kalau yang ini, cost of goods sold dan merchandise inventory, itu mencatat cost-nya, ya akunnya sama, nilai nominalnya sama, ya yang ada di kolom ini. COGS-nya di debit, merchandise inventory-nya di kredit. Gitu. Jadi ini mencatat cost-nya, ini mencatat nilai penjualannya. Nah, kalau di sini ya, akun yang di debit ini, maka dalam sales journal itu berisi nama customer-nya. Ya, karena di sini kita sales jual kredit, ya maka ada piutang yang masuk, ya berarti piutang itu berarti kan dari customer, ya maka di sini harus dirincikan nama customer-nya. Semuanya di sini isinya adalah nama customer. Gitu ya. Kemudian di sini adalah invoice number, itu berarti nama dokumen transaksinya, karena kalau kita jual kredit kan pasti ada invoice-nya. Nanti ditulis itu dari invoice nomor berapa. Ya, kemudian reference ini ya itu baru bisa kita isi kalau kita sudah melakukan posting. Kira-kira sesuai penjelasan saya tadi, nanti reference yang di sales journal ini diisi apa? Centang. Ya, checklist ya atau checkmark. Ya, bukti kalau kita sudah memposting ke subsidiary-nya. Jadi kalau misalkan asumsikan saya sudah posting ya, sudah posting about sister ini, ya piutangnya di subsidiary ledger-nya about sisters sebesar 10.600, maka bukti saya sudah posting adalah saya akan melakukan checklist di bagian sini. Gitu. Nah, ini kan berarti saya sudah menceklis subsidiary ledger-nya. Sedangkan piutangnya sebesar, ya berarti kan totalnya, kalau piutang itu kan berarti total keseluruhan kan. Berarti yang diposting yang mana? Yang ini, di general ledger-nya. Karena nanti di general ledger-nya itu harus menunjukkan 92.30, rinciannya adalah 10.600, 11.350, 7.800. Dari mana? Dari customer-customer ini. Gitu, yang tadi saya bilang, total subsidiary ledger dengan general ledger-nya harus sama. Gitu. Jadi nanti yang saya posting ke
general ledger piutang itu adalah sebesar 90.230 ya, bukan 10.600 ya. 90.230 pada tanggal 31 Mei ya, akhir periode. Nah, nanti buktinya kalau saya sudah posting piutang ini saya naruhnya di mana? Kalau reference yang di sini kan tadi isinya untuk checklist ya, karena ini kan di customer semua kan. Jadi buktinya saya sudah sudah memposting piutang ini, saya taruhnya di mana nomor akunnya? Di bawah sini. Ya, jadi misalnya piutang itu nomornya 102 ya, misalkan. Ya, saya tulis di bawah sini. Kemudian yang sales gimana? Kalau salesnya sudah diposting ke general ledger, saya kasih slash, ya, kemudian saya kasih nomor akun di sini. Misalnya sales itu nomor akun 4 ya, misalkan 401. Ya, saya taruh di bawah sini, di bawah angka 9230. Gitu. Kalau sales berarti kita nggak perlu mengupdate ininya subsidiary karena memang nggak punya ya. Yang punya kan hanya piutang dan hutang. Jadi bukti kalau kita sudah memposting ke subsidiary itu adalah dengan checklist. Bukti kalau kita sudah memposting ke general ledger adalah dengan nomor akun untuk akun kontrolnya. Ya, piutang, sales, COGS, merchandise, inventory. Ini sama juga. Nanti saya berikan nomor akunnya di bawah sini. Ya. Kemudian jangan lupa nanti di sini di pojok ini kayaknya ketutupan. Itu ketika jadi formatnya itu ada nama jurnal, kemudian ada kolom-kolom ini, sama nanti di pojok itu ada halamannya. Ya, misalnya dia halamannya adalah di halaman pertama ya, sales jurnal halaman pertama S1. Ya, atau kalau teman-teman mau menuliskan SJ1 juga boleh. SJ1, sales jurnal 1. Ya, itu sama kayak kemarin ketika teman-teman bikin general, ya, bahwa bisa jadi jurnalnya itu punya dicatat di beberapa halaman. Ya, jadi dia akan misalnya ada S2, S3, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada memposting. Nah, ini berarti proses postingnya ya, yang tadi saya bilang. Oke, jadi tadi kan sudah kita catat ya, kemudian menghasilkan 90.230 total piutang dan sales, 62.190 ya, total COGS dan merchandise inventory, maka nilai ini itu akan kita posting di general ledger-nya. Nanti berarti di sini ya. Nih, general ledger-nya berarti harusnya ada 4 ya. Piutang, sales, COGS dan merchandise inventory. Ini piutang, merchandise inventory, sales, cost of goods sold. Ada nomor akunnya. Ya, sehingga bukti kalau kita sudah memposting nilai 90.230, misalkan ya, piutang itu di debit ya 90.230. Maka di sini piutang ada nomor akun, kita masukkan di bagian debit 90.230 ya. Referensinya kita isi adalah S1. Ya. S1 itu berarti menunjukkan 90.230 ini berasal dari jurnal penjualan di halaman pertama. Gitu. Nah, jadi kalau di piutang ini di buku besarnya ya, kita akan memberikan referensinya itu adalah sales journal di halaman 1 S1 karena ininya di sini S1 kan. Itu. Nah, bukti kalau piutangnya itu sudah diposting ke general ledger, maka bukti update di sales journalnya apa? Nomor akun. Yang ini 112. Tuh, begitu juga dengan yang akun lain ya. Misalkan sales. Sales di kredit 90.230. Ya, maka 90.230 ini kita update di general ledger sales bagian kredit. Ya, di sini ada nomor akun. Halamannya adalah referensinya S1, menunjukkan kita ngambil ya 9230 itu dari jurnal penjualan halaman 1. Maka bukti bahwa kita sudah memposting di bagian jurnalnya ya, maka kita akan mengupdate nomor akunnya 401 di sini. Ya, kita kasih sales kemudian 401. Begitu juga dengan COGS dan merchandise inventory. Oke, kalau di sini sudah ada nomor akun yang terupdate, yaitu membuktikan bahwa piutang, sales, COGS, dan merchandise inventory itu sudah diposting.
Ya. Selanjutnya tugas kita apa? Belum selesai ya. Kita harus mengupdate akun piutang pada subsidiary ledgers-nya. Yang mana? Yang ini berarti rinciannya. Karena piutang kan ada di kolom ini. Rinciannya 9230 itu kan berarti ada 10.600, 11.350 dan sebagainya. Ini kita mengupdate-nya di mana? Di subsidiary-nya. Piutang subsidiary ledger. Ya, misalkan ya 10.600 itu ada di debit piutang atas customer about sister ya. Kita berarti buatkan subsidiary ledger-nya, di atas ini adalah nama customer-nya, ada kolom tanggal, reference debit credit balance. Nah, untuk reference ini berarti kita isikan sama ya, 10.600 ini itu ngambilnya dari jurnal mana? Apakah S1, apakah cash receipt 1, apakah purchase 1 gitu ya. Nanti ini kalau misalnya di jurnal yang lain ya, di 4 jurnal yang lain, bahkan kalau nanti dari general journal itu ada transaksi yang terkait dengan piutang atau hutang, itu semuanya harus diupdate dalam satu subsidiary ledger yang sama ya. Yang sama tuh maksudnya disesuaikan dengan nama customer-nya ya. Kalau misalnya di general ledger ada hutang juga, ada piutang juga terkait dengan customer about sisters, maka dia juga harus diupdate di sini. Tapi nanti keterangan referensinya di sini bukan S1, tapi G1, General Journal. Kalau misalkan dari cash receipt, berarti dari CR1. Gitu. Ya, 10.600 kita update di debit, ya. Kemudian 11.350 itu di Babson, di debit, dan seterusnya. Ya, ini sudah referensi di buku besarnya sudah diupdate, maka kita juga harus mengupdate di jurnalnya. Buktinya apa? Di checkmark, di checklist. Gitu ya, di checklist. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ambil air minum dulu ya, bentar. Oh iya ya, di situ hujan deras ya. Di sini panas sekali. Jadi di tempat saya ini sekarang lagi panas-panasnya. Ini udah kayak hampir seminggu ya. Saya ngerasain panasnya kayak nggak normal gitu. Jadi panas yang emang panas banget, banget ya. Kalau saya tuh udah hampir 6 tahun di Batam, ya belum lama juga. Itu saya merasakan perbedaan panas di tempat tinggal saya ya, rumah orang tua saya dengan apa namanya di Batam itu beda sekali. Jadi kalau Batam itu panasnya lebih ke apa ya? Panas yang silau gitu ya, panas tapi silau banget gitu. Kalau di Semarang, saya kan tinggal di Semarang, itu panasnya tuh panas yang bikin gosong gitu. Padahal sebenarnya tipenya kan sama, kita kan kota pelabuhan ya, Semarang juga, Batam juga. Kalau Semarang itu panasnya bikin gosong, jadi beda banget. Oke, sini panas sekali. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang belum terlalu jelas bisa bisa dicek di recordingnya. Belum ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, apa nih? Oh, bisa di next. Yes, journal.
Oke, ini beberapa keuntungan dari sales jurnal, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya coba sampaikan untuk formatnya aja. Terus yang cash receipt ya. Cash receipt ini juga sama ya. Jadi dia punya format tertentu. Nah, tadi saya kan di whiteboard-nya kan saya belum jelaskan untuk apa namanya? Akun-akunnya apa aja ya. Yang penting intinya adalah kalau cash receipt itu mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas masuk. Ya, termasuk di situ kalau ada transaksi penjualan tunai. Ya, kalau kita jual secara cash, maka kan yang kita catat adalah cash-nya nambah, ya, sales-nya ditambah juga, ya. Jadi cash di debit pada sales, ya, ini sales. Ya, cash di debit sales itu untuk mencatat nilai penjualannya. Kemudian kita mencatat 2 akun lagi untuk mencatat cost-nya. Cost of goods sold dan merchandise inventory. Jadi kalau kita mencatat transaksi penjualan tunai, itu juga kita mencatat 4 akun ya, tapi bukan pada piutang, tapi nyatetnya pada cash. Itu. Jadi cash-nya yang nambah, bukan piutangnya. Cash, pasangannya sama sales, sales-nya juga nambah, tapi di kredit. Terus pasangan satunya untuk mencatat cost-nya itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke. Nah, sekarang di sini kita lihat formatnya ada kolom tanggal, kolom akun yang dikredit, ya, kolom reference, kolom cash, cashnya sudah ditentukan di sini di debit, ya, karena ada kas masuk pasti di debit. Kemudian sales discount, ya, sales discount juga debit. Piutangnya kredit, ya, ini berarti terkait kalau ada customer yang melunasi hutangnya, berarti piutang kita akan berkurang. Piutangnya berkurang, cash-nya masuk, gitu ya. Kemudian kalau sales ini tadi berarti terkait dengan ada penjualan tunai, ya, sales-nya nambah. Kemudian other account credit, ya, nanti saya jelaskan. Jadi other account credit ini nanti berhubungan dengan kolom yang di sini. Ya, other account di sini itu akan berhubungan dengan kolom yang di sini. Ya, kalau yang di sini itu berarti mencatat nama akun yang dikredit. Ya, nama akun yang dikredit yang tidak ada namanya di kolom-kolom ini. Gitu. Jadi yang di sini itu isinya adalah berisi nama akun yang dikredit, ya, akunnya itu dikredit, tapi dia nama akunnya tidak ada di sini. Sehingga nama akunnya dicatat di sini, nominalnya masuk ke sini. Ya, ini kan berarti sama-sama kredit ya, ini kredit, ini kredit. Ini nama akunnya, ini nominalnya. Ya. Kemudian ini mencatat cost of goods sold dan merchandise inventory-nya. Cost of goods sold-nya debit, merchandise inventory-nya kredit. Oke, saya jelaskan dulu. Contohnya misalkan ini ya. Capital. Ini berarti ada transaksi investment ya, investasi modal oleh pemilik ya. Pemiliknya misalnya ada si Carnes ini. Ya. Maka kalau ada transaksi investasi modal oleh pemilik itu kan jurnalnya apa? Dia masih ingat nggak? Investasi modal, jurnalnya apa? Cash-nya nambah, capital. Ya, capitalnya juga nambah. Modal bertambah kan di kredit ya. Nanti di sini ada namanya, misalnya Tuan A, gitu ya. Tuan A modal. Kalau di sini berarti 5.000 contohnya, sini 5.000 ya. 5.000 cash nambah di debit, kita masukkan di sini, ada kolomnya. Ya, ada kolomnya. Terus yang capital. Capital ada nggak di sini kolom capital? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita harus buatkan namanya. Ya, nama akun. Ya. Ini kan capitalnya di kredit ya, pasti jelas akan masuk ke sini. Ya, karena tadi alasannya adalah tidak ada kolomnya di sini. Yang kedua memang dia akunnya di posisi kredit. Ya, kita beri nama di sini, langsung kita sebutkan akunnya ya. Jadi di sini itu bukan penjelasan transaksinya. Misalkan teman-teman memasukkan di sini investment by owner gitu ya, bukan. Yang dimasukkan ke sini adalah nama akunnya langsung. Kan di sini yang dicatat modal. Ya, berarti di sini adalah akunnya akun modal.
Modalnya siapa? Ya, Kans Capital. Kemudian nominal 5.000 di kredit ini dicatat di mana? Di sini. Di kolom other account kredit. Itu ya. Oke. Kemudian contoh lain misalnya ini, notes payable. Notes payable itu misalkan kita melakukan pinjam ya, kita punya hutang wesel ya, berarti kita melakukan pinjaman dengan wesel ya, kita pinjam uang dengan menandatangani hutang wesel gitu ya. Maka kan jurnalnya adalah karena kita pinjam uang, cash-nya masuk di debit, notes payable-nya nambah juga di kredit. Ya, sama cash dan notes payable. Cash-nya ada nggak sebesar 6.000? Ada kolomnya. Kita masukkan di sini. Notes payable ada nggak kolom notes payable di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti langsung kita taruh di sini dengan nama akunnya, bukan penjelasan transaksinya ya. Karena banyak mahasiswa yang buat masukan di sini tuh penjelasan transaksinya, bukan nama akunnya. Notes payable. Ya, kemudian nominalnya kita catat di mana? Di sini, di other account. Oke. Sedangkan transaksi lain yang kalau teman-teman perhatikan ya, misalkan di sini ada transaksi ini ya, cash-nya ada kolom cash terisi, kolom sales terisi, COGS dan merchandise inventory. Ini kira-kira transaksi apa? Yang tanggal 7 ini. Ada yang bisa nebak, Mbak? Tanpa melihat cerita transaksinya ya, atau melihat soalnya. Kalau melihat dari kolom yang terisi, ini kira-kira transaksi apa? Penjualan secara tunai. Ya, penjualan tunai. Ya, karena cash-nya nambah, sales-nya nambah, COGS-nya nambah, merchandise inventory-nya berkurang. Ya, di sini tidak ada penjelasannya kenapa? Karena semua akunnya sudah tertampung di sini. Makanya di sini dikosongkan. Ya, ini juga ini penjelasan penjualan tunai. Kemudian ada lagi yang di sini ada isinya, tapi dia bukan nama akun. Ini ada About Sister, ada Babson, ada Kersen, ada Deli. Itu kan berarti dia nama apa? Nama customer ya, karena di sini kan piutang. Ya, berarti di sini kurang lebih bisa jadi terkait dengan apa ini? Pelunasan piutang yang ada diskonnya. Ya, jadi si customer ini bayar hutang, ya misalnya tadinya dia beli kredit, ya ada terminnya. Terus dia bayar hutang karena dia bisa bayar dalam 10 hari pertama, misalnya sesuai dengan kredit atau terminnya, maka di sini ada diskon yang diberikan. Ya, kalau dari sisi penjual, maka di situ dicatat sebagai sales diskon. Gitu ya. Nah, karena di sini ada transaksi yang berkaitan dengan piutang, yang tadi saya bilang, ya, mau itu nanti di general, mau itu di purchase, ya, mau itu di cash payment. Kalau ada yang berkaitan dengan piutang atau hutang, maka itu harus dijelaskan nama customer dan supplier-nya. Sehingga di sini ya walaupun nominalnya itu akun-akunnya sudah tertampung di sini semua, ini kan berarti ada ya cash-nya nambah, ya piutangnya berkurang, ya sales diskonnya nambah. Ya ini kan berarti akunnya udah ada semua. Tapi karena itu piutang, ya maka di sini kita harus berikan keterangan nama customer-nya siapa. Tujuannya untuk apa? Supaya memudahkan kita nanti ketika posting di subsidiary. Ya, misalnya di sini ada piutang yang berkurang sebesar 10.600. Maka kita dengan mudah kalau kita sudah tahu, oh berarti nanti kita postingnya ke subsidiary ledger-nya About Sister berkurang sebesar 10.600. Kalau di sini nggak dikasih keterangan nama customer-nya, itu kita akan bingung ya. Itu 10.600 tuh ke siapa? Ya, ini yang harus kita update tuh ke subsidiary ledger-nya yang mana. 11.350 ini punya siapa? 7.800 ini punya siapa? Dan seterusnya. Itu. Jadi kalau ada transaksi terkait dengan piutang, ya, walaupun dia kolom-kolom akunnya sudah tertampung di sini, ya, maka di sini kita tetap update dengan nama customer-nya. Kalau nggak ada berarti di sininya kosong. Ya, ini kan dia
transaksi penjualan tunai itu kan dia kolomnya udah ada di sini, tapi nggak ada terkait dengan piutang, maka di sini nggak usah dikasih penjelasan. Oke, kita rincikan semua, kita tambah ya totalnya. Jadi 53769 inilah yang nanti akan kita posting di buku besarnya cash. Ya, yang 781 itu buku besarnya sales discount di bagian debit. Piutang ya buku besarnya adalah 39050 ya. Terus sales dan seterusnya itu kita update. Nah, yang agak spesial di sini itu adalah yang di bagian other account. Kalau tadi kan buktinya kalau kita sudah posting berarti kita memberikan nomor akun di bawahnya ya. Ini berarti memposting ke general ledger ya karena mereka punya nomor akun. Sedangkan yang other account ya ini kita beri tanda silang. Kenapa? Ya karena kolom other account ini isinya bukan hanya satu akun aja. Ya, jadi other account itu isinya bisa menampung lebih dari satu other account. Sehingga kita tidak boleh mengakui 11.000 ini, total 11.000 yang di bawah itu sebagai punyanya satu akun tertentu. Sehingga kita nggak bisa memberikan nomor akunnya di sini. Nah, kemudian kita ngupdate-nya gimana? Misalkan kita udah posting 5.000, ya 5.000 ini kan punya capital. 6.000 ini punyanya general ledger notes payable. Dia kan punya nomor akun juga. Ya. Berarti kan kita postingnya ke general ledger. Itu berarti kita mengupdate-nya gimana? Update-nya di sini. Ya. Jadi kalau untuk other account ya, bukti kalau kita sudah posting itu update reference-nya itu update nomor akunnya itu diposting di kolom reference ya. Ini pakai nomor akun, yang ini juga pakai nomor akun karena dia postingnya ke general ledger. Sedangkan yang about sister, Babson, Kersen, dan Deli itu bukti kalau kita sudah posting ke subsidiary adalah menggunakan checkmark. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan cash receipt? Jadi kenapa kok di sini ada yang kosong, kenapa kok di sini ada yang di checklist, kenapa kok nomor akun ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh bawah, kenapa kok ini disilang, itu alasannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini? Belum ada? Oke, sambil jalan ya. Selanjutnya adalah, nah ini bagian posting ya, sama kurang lebih seperti tadi. Oh sorry, ini yang spesial ya, tadi kalau postingnya kan sudah, ini yang purchase. Nah kalau purchase kan berarti tadi transaksi pembelian ya. Transaksi pembelian, berarti ini ada nama jurnalnya, ada halamannya. Terus kalau beli, kan berarti tadi akunnya jelas ya. Merchandise inventory-nya nambah, accounts payable-nya nambah, hutangnya nambah, barang dagangannya nambah. Ya. Kemudian berarti di sini ya karena itu terkait dengan hutang, maka di sini di bagian kolom account credited itu isinya adalah nama-nama customer atau nama supplier atau kreditornya. Ya, nama supplier atau kreditornya. Kemudian di sini ada isian termin, kalau misalnya ada data tentang terminnya dimasukkan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, kemudian nanti di sini total nominalnya. Terus kita jumlah di akhir 63900 ini nanti kita akan posting ke general ledger, merchandise inventory, dan accounts payable. Bukti sudah diposting adalah berarti ini nomor akunnya. 120 punya merchandise inventory, 201 punya accounts payable. Sedangkan yang rinciannya itu akan kita update atau kita posting di accounts payable subsidiary-nya. Ya, misalkan si Jasper ya itu hutangnya ya nambah di kredit 11.000 di bagian kredit. Ini mana si Jasper misalnya ini 11.000 ya tanggalnya 6 Mei. Ya, kemudian buktinya referensinya adalah diambil dari purchase journal. Ya, kemudian nanti ada lagi purchase journal tanggal 19 Jasper lagi 17.500 dan seterusnya. Ya, kemudian bukti kalau sudah diposting ke sini
ya maka di jurnalnya juga harus diupdate dengan menambahkan checklist tadi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini tadi yang purchase ya, ke general ledger 63900, ke merchandise inventory. Merchandise inventory-nya di bagian debit, ya, kemudian accounts payable-nya di kredit. Ini dari P1, purchase, halaman 1. Buktinya sudah memposting, berarti memasukkan nomor akun di sini, 120 dan 201. Oke, selanjutnya adalah cash payment. Ya, cash payment journal. Nah, cash payment ini konsepnya kurang lebih sama seperti cash receipt ya. Karena kan cash payment tuh intinya untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas ya, atau nama lainnya adalah cash disbursement ya, atau cash disbursement itu pengeluaran kas gitu ya, sama kayak payment. Kalau payment kan pembayaran ya, tapi kalau disbursement itu lebih ke pengeluaran gitu. Ya, jadi di sini ada kolom tanggal, kolom check number ini berarti dokumennya ya, karena biasanya transaksi yang menyebabkan ada pengeluaran kas itu misalnya kita bayar gaji ya, jual jual aset gitu ya, bayar beban iklan misalkan, itu juga ada bukti dokumennya gitu. Nah, itu biasanya di sini diberikan buktinya itu adalah check number gitu. Check number berapa nanti dimasukin di sini. Kalau nggak ada ya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Terus ada akun yang di debit, reference, ya, other account juga. Di sini ada other account, berarti di sini untuk menampung akun-akun yang tidak ada kolomnya di sini. Sedangkan yang kolomnya disediakan hanya hutang di bagian debit, ya. Kemudian karena pelunasan, karena kas pengeluaran, pasti di situ ada transaksi, salah satunya adalah bayar hutang ya. Bayar hutang, cashnya kredit, hutangnya debit. Ya, atau misalnya transaksi pembelian merchandise inventory secara cash. Nah, coba teman-teman perhatikan, kalau tadi kan saya bilang cash payment itu kan transaksi pengeluaran kas ya, termasuk kalau kita membeli merchandise inventory secara cash. Ya, berarti kan cash-nya keluar, merchandise inventory-nya nambah. Merchandise inventory nambah kan di debit ya, tapi di sini kolomnya malah kredit. Kira-kira yang ini untuk mencatat apa? Ada yang bisa nebak nggak? Contohnya misalnya ini ya, yang Jasper ada kolom yang terisi itu ada kolom hutang debit, merchandise inventory kredit, sama cash-nya kredit. Ini kira-kira untuk mencatat transaksi apa? Yang tanggal 10. Ada yang bisa nebak nggak? Transaksi apa? Ada? Gimana Bu maksudnya? Kalau yang tadi kan saya bilang, sebentar ya, di sini adzan, tunggu 5 menit sebentar.
Oke. Saya ulang ya pertanyaannya. Jadi kan tadi saya bilang ya, kalau cash payment journal itu kan berarti terkait dengan transaksi pengeluaran kas gitu ya. Jadi kalau ada transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas, termasuk kalau di situ beli barang tunai ya, beli merchandise tunai gitu, merchandise inventory tunai. Berarti kan harusnya cash-nya berkurang, merchandise inventory-nya nambah. Nah, tapi di sini kan kolomnya merchandise inventory-nya malah kredit. Ya, contohnya misalnya di transaksi tanggal 10. Ya, kolom yang terisi adalah hutangnya nambah, ya, accounts payable-nya debit, merchandise inventory-nya kredit, cash-nya kredit. Oke, kira-kira tanggal 10 ini transaksi apa untuk transaksinya? Jadi dia mencatat juga Transaksi pembelian secara tunai. pembelian tunai. Oke, kalau beli tunai harusnya merchandise inventory-nya debit ya. Ini tapi ngisinya malah 220 di kolom merchandise inventory kredit. Oke, kira-kira ini bentuk transaksinya apa? Pembayaran hutang. Itu pelunasan hutang ya. Pelunasan hutang. Pelunasan hutang, betul. Tapi Ya, dapat diskon. betul. Ya, pelunasan hutang tapi dapat diskon ya. Jadi kita bayar hutang kita karena kita beli kredit. Ya, beli kredit kan biasanya ada terminnya. Ya, nah termin ya berarti kita misalnya bisa kita mengambil diskon itu ya karena kita bayar sesuai dengan ketentuan di termin gitu ya, maka kita akan mendapatkan diskon pembelian. Nah, diskon pembelian ya dari sisi pembeli, kita kan pembeli, maka dicatatnya bukan pada purchase discount ya, tapi pada akun merchandise inventory di bagian kredit ya sebesar 220. Maka di sini hutangnya berkurang 11.000, tapi cash yang kita keluarkan adalah 10.780 karena sudah dipotong diskon pembelian sebesar 220. Nah, kalau contoh misalnya transaksi pembelian kredit berarti yang mana? Yang ini, yang atas ya. Tanggal 3 dan tanggal 8. Ya, tanggal dan 38 itu dia transaksi pembelian kredit ya, merchandise inventory-nya. Karena kita beli kredit kan berarti cash-nya berkurang, merchandise inventory-nya nambah di debit. Maka karena di sini tidak ada kolom merchandise inventory debit, ya kita masukkan ke dalam other account yang di debit. Ya, nama akunnya kita masukkan di mana? Di sini. Langsung masukkan merchandise inventory. Ya, langsung masukkan nama akun ya, bukan penjelasan transaksinya. Kemudian nominalnya kita masukkan di sini. Ya, pada akun other account yang di debit. Itu. Sama juga dengan yang lain ya, misalkan ada transaksi drawing. Ya, drawing kan berarti drawingnya nambah, cash-nya berkurang. Ya, sebesar 500, cash-nya berkurang, drawingnya ada nggak kolomnya di sini? Nggak ada. Ya, berarti kita langsung masukkan akun drawing di sini, ya, yang di debit nominalnya berapa? 500. Ini sama juga konsepnya dengan cash receipt ya, jadi ada apa? Referensi yang diupdate. Tadi berarti teman-teman pastikan ya. Tadi kalau di General Ledger berarti kita ngupdate-nya pakai nomor akun. Kenapa kita update di bagian reference? Karena dia other account. Nah, ini kan other account-nya lebih dari satu ya. Jadi 6.200 ya total di kolom other account ini tidak bisa kita akui untuk satu other account tertentu. Ya, maka kita ngupdate kalau dia sudah posting nomor akunnya adalah di bagian reference. Ya. Sedangkan yang lain, ya, yang di sini punya kolom sendiri, itu kita bisa langsung memberikan nomor akunnya di sini. Ya, setelah kita melakukan posting. Nah, yang di sini ya ada nama-nama supplier ya yang kita berikan keterangannya di bagian account debited. Itu berarti karena ada tadi transaksi pelunasan hutang. Ya, hutangnya berkurang, ya maka kita mau tahu ya itu ke supplier siapa aja. Sehingga karena tadi ada transaksi hutang, maka kita juga harus mengupdate di subsidiary-nya dengan cara memberikan checklist tadi. Di sininya diisi dengan nama supplier. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang cash payment? Belum ada? Oke, selanjutnya
Oh, udah selesai ya. Kalau general journal itu konsepnya kurang lebih sama dengan apa namanya? Dengan format yang sudah kalian pakai sebelumnya gitu ya. Jadi ada kolom tanggal, ada kolom nama akun dan penjelasan. Jadi harus ada explanation-nya juga. Ada kolom reference, ada kolom debit dan kredit. Gitu. Kurang lebih sama. Ya. Dan itu yang tadi ya berarti dia untuk kasus yang special journal ini konteksnya itu berarti kalau ada transaksi yang nggak bisa dicatat di special journal, maka dia akan masuk di general. Termasuk di situ adjustment dan closing. Adjustment dan closing itu masuk menggunakan format yang general ya. Oke, jadi nanti sesudah kita menjurnal itu kita akan melakukan posting lagi ya seperti mengupdate yang tadi. Setelah posting berarti nanti kita bisa bikin trial balance, bisa bikin laporan keuangan dan sebagainya. Tapi sekarang konteksnya adalah jurnalnya sudah bukan cuma satu jurnal umum aja, tapi jurnal yang emang sudah dikelompokkan menurut transaksinya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan ini? Materinya nggak terlalu banyak ya, cuma 30 slide. Karena ini lebih kayak apa ya? Kan kalian konsepnya udah dapet tuh di sana. Sekarang kita kayak tinggal mengelompokkan aja ke jurnal-jurnal khusus gitu. Kemudian tambahannya tadi kita mengupdate kita punya subsidiary jurnal, subsidiary ledger maksud saya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada teman-teman yang mau tanya terkait dengan materi dari chapter 1 sampai chapter 6 ya. Mungkin saya stop recording.